Haleluya. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang terus memelihara dan menjaga hidup kita sampai pada saat ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita sekalian Jemaat Korops 2 Palu pada ibadah kesucian online yang dilaksanakan hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan dan kita semua diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Balak Selamatan tahun ini, tahun pengagungan Kristus. Sebab itu, saya mengajak kita semua di tengah-tengah keadaan dan situasi yang kita jalani saat ini, terus mengucap syukur dan mengagungkan Tuhan. Sebab tidak ada satu perkara pun di luar penyelenggaraan Tuhan yang dilakukan untuk kebaikan setiap umat yang percaya kepadanya. Semua yang kita jalani saat ini karena anugerah Tuhan. Kita nyanyikan kor penyembahan, sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Opsir Korops 2 Palu, Mayor Albert Sangu akan tabiskan ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Tuhan Allah di dalam sorga, Tuhan yang kami muliakan dan kami tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Bapa di sorga, sebab Engkau sudah berkati dan tolong kami semua dalam melewati satu minggu yang sudah kami jalani. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami mau alaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya Tuhan atas kehidupan setiap kita yang percaya. Dan sampai hari ini saya yakin bahwa siapapun kita akan menyadari bahwa setiap waktu yang telah kita jalani dan lewati karena kemurahan Tuhan. Tidak ada satupun langkah hidup kita yang terjadi hanya karena kemampuan kita. Mari, setiap yang terjadi adalah hal yang sangat indah yang Tuhan lakukan untuk kebaikan kita. Tuhan menghiasi dengan segala macam hal yang terkadang kita pahami dan terkadang kita tidak memahaminya. Tetapi sesungguhnya semuanya untuk kebaikan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kita pujikan nyanyian ini.
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa. Pujian yang baru saja kami nyanyikan Bapa merupakan pernyataan kami di hadapan hadirat Tuhan. Bahwa semua keadaan yang kami jalani hingga saat ini adalah karena kemurahan Tuhan. Tuhan merancang masa depan yang baik bagi kami. Tuhan merancang masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun saat-saat ini kami menghadapi begitu banyak situasi yang mencemaskan kami, yang meragukan kami. Tetapi satu keyakinan kami betapa Engkau baik, memberi kami kesempatan untuk menjalani hidup ini. Dan kalau kami boleh ada hingga pagi hari ini, semuanya karena Engkau yang memperkenankan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberkati rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, dan semua yang dilakukan oleh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau melihat apa yang saat ini sedang disyukuri oleh setiap jemaat Tuhan. Terimalah ucapan syukur mereka Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus menyerahkan hidup kami di tengah-tengah kekhawatiran kami tentang keadaan dan situasi ini. Selalu beri kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini bersama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan bagi kehidupan setiap umat yang percaya kepadanya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti akan merindukan sabda Tuhan, merindukan firman. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan oleh Sersan Mayor Korps 2 Palu, mari kita puji Tuhan dengan kor penyembahan, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mempersembahkan pikiran dan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, untuk ditembuhi benih kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah menyediakan diri untuk menjadi penyambung lidah Tuhan dan kepakai Tuhan, biarlah dapat menjadi saluran berkat rohani pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih,
pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Firman Tuhan Roma 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-31. Saya baca demikian, firman Tuhan mengatakan, manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatannya. Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi judul perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu kebenaran Allah. Kebenaran Allah atau dikaisun adalah intisari perikop agung ini. Perkataan ini disebut 4 kali pada ayat 21, 22, 25, 26. Sedangkan munculnya 2 kata yang akarnya sama, membenarkan, yaitu dikaio, ayat 24, 26. Dan benar, dikaios, ayat 26, memperkuat posisinya yang pokok. Rasul Paulus mengembangkan uraiannya tentang kebenaran Allah melalui 4 langkah. Karena itu, marilah kita belajar dari 4 hal yang penting. Yang pertama, Rasul Paulus mengabarkan kebenaran Allah, ayat yang ke-21. Rasul Paulus mengacu pada suatu tindakan Allah seperti dalam Roma 1 ayat yang ke-17, bukan pada suatu pemberian atau status dari Allah. Kata-kata Paulus ini sengaja menggemakan Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di sini sorotan Rasul Paulus bukan terutama atas cara pemberian Injil menyatakan tindakan Allah dalam membuat benar atau membenarkan, melainkan atas dasar historis untuk pembenaran itu, yaitu salib Kristus. Lebih lanjut dalam penegasan tentang apa yang telah
ia katakan dalam Roma 3 ayat 20, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebenaran Allah ini telah dinyatakan tanpa hukum Taurat. Yang dimaksudkan Paulus ialah suatu era baru. Rencana Allah sekarang telah datang. Cara Allah membawa manusia masuk ke dalam persekutuan dengan dirinya terjadi di luar batas era lama itu. Era di mana Taurat Musa merupakan salah satu komponen intinya. Tetapi Paulus pada waktu yang sama juga menekankan unsur kesinambungan dalam rencana Allah, walaupun kebenaran Allah tidak terjadi di era perjanjian lama. Tetapi kitab Taurat dan para nabi menyaksikan perjanjian itu. Yang kedua, Rasul Paulus menyoroti sifat universal kebenaran Allah atau menyoroti secara menyeluruh tentang kebenaran Allah. Mengalami tindakan Allah membenarkan hanya mungkin karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hal itu berlaku bagi setiap orang yang percaya. Sebab sama-sama membutuhkan kebenaran Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 22 dan ayat 23 dalam terjemahan New International Version. Karena iman dalam Tuhan Yesus Kristus menganggap bahwa ungkapan negatif lesou Christou adalah objektif, tetapi banyak ahli yakin bahwa itu adalah sebuah genetif subjektif, sehingga mereka menerjemahkan ungkapan itu iman atau kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selanjutnya Rasul Paulus menyatakan dua hal yang berbeda dalam ayat 22 bagian B. Bahwa kebenaran Allah didasarkan atas kesetiaan Tuhan Yesus Kristus dan bahwa kesetiaan itu tersedia bagi setiap orang percaya. Interpretasi ini tentu merupakan sebuah kemungkinan, tetapi rupanya pada bagian ini yang terbaik ialah berpegang pada terjemahan versi NIV, yaitu New International Version. Ide tentang kesetiaan Kristus diungkapkan dengan kata pistis. Pada ayat yang ke-26, Rasul Paulus mengulangi hal iman manusia dalam ayat yang ke-22. Sebab ia ingin mengatakan bahwa kebenaran Allah hanya datang melalui iman kepada Kristus dan bahwa itu datang kepada tiap manusia yang mempunyai iman yang demikian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian yang ketiga, Rasul Paulus mengarahkan perhatian pada sumber kebenaran Allah. Telah dibenarkan pada ayat yang ke-24, melihat kembali pada kebenaran Allah dalam ayat 21 dan 22. Tindakan Allah dalam menempatkan manusia ke dalam hubungan yang baru dan benar dengan dirinya adalah suatu tindakan yang semata-mata karena anugerah. Ia bertindak tanpa paksaan dan tanpa alasan apapun di luar kehendaknya sendiri. Inilah sebabnya mengapa iman, suatu tindakan penerimaan dan penyerahan perlu untuk mengalami kebenaran ini. Pembenaran kita selanjutnya bersumber pada penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan yang mengatakan apolitreseos adalah suatu istilah teologis lain yang penting dalam alinea ini. Kata ini menandakan suatu tindakan penebusan dari perbudakan dan mengisyaratkan bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus menyediakan pembayaran penuh untuk dosa kita.
agar kita dapat dibebaskan dari belenggu untuk mengabdi kepada Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 25 melanjutkan pemikiran ini dengan memberikan atau menguraikan secara lebih rinci sifat pekerjaan Tuhan Yesus Kristus untuk kita pada kayu salib. Kata kunci adalah hilasterion yang diterjemahkan di dalam New International Version sebagai jalan pendamai. Saya ulangi, diterjemahkan sebagai jalan pendamai. Dengan melihat pemakaian istilah ini dalam bahasa Yunani sekuler, mengubah hati atau mengambil hati. Maka banyak orang berpikir bahwa di sini kata ini berarti suatu tindakan menangkal murka Allah. Penangkalan murka Allah ini tentu sangat berbeda dengan penyuapan ilah-ilah dan berubah-ubah dan melayani diri sendiri seperti yang dimunculkan pada agama-agama kuno jauh sebelumnya. Penangkalan ini tentunya yang diambil alih pada kayu salib, suatu pemberian Allah sendiri dan merupakan pelampiasan kemarahan sekaligus pelampiasan kasih Allah yang adil dan suci atas dosa umat manusia. Yang keempat, eksposisi Paulus tentang kebenaran Allah. Eksposisi atau eksegesis Paulus ini menegaskan bahwa cara Allah untuk membenarkan orang berdosa adalah menegakkan keadilan dan kesuciannya pada ayat 25 bagian B dan ayat yang ke-26. Kunci untuk memahami ayat-ayat ini adalah menyadari bahwa kebenaran Allah di sini mempunyai arti yang lain daripada yang ada di dalam ayat 21 dan ayat yang ke-22. Sama seperti dalam Roma 3 ayat yang ke-5. Hal itu mengacu pada kesetiaan Allah kepada dirinya sendiri dan kepada perkataannya dalam arti yang umum. New International Version menerjemahkan dikaisun dengan keadilan dalam kedua pemunculannya dalam ayat ini. Di masa lalu Allah membiarkan tidak menghukum dosa umatnya dengan kekerasan penuh. Di satu sisi Allah membenarkan orang-orang seperti Abraham, Ishak, Saul dan Daud tanpa menuntut hukuman atas dosa mereka secara penuh. Hukuman itu telah dibayar oleh Tuhan Yesus di kayu salib dan dengan demikian ternyata bahwa Allah adil, baik dalam membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu dalam ayat yang ke-25 bagian A dan B, merupakan maupun dalam membenarkan orang-orang berdosa pada masa ini dalam ayat yang ke-26. Jadi dalam sebuah kalimat yang merangkum seluruh alinea itu adalah Allah kini dilihat baik sebagai orang benar maupun sebagai orang yang membenarkan orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-26 bagian A. James Dennis memberikan rangkuman sendiri yang sangat baik mengenai alinea ini. Tidak mungkin ada Injil kecuali ada suatu kebenaran Allah untuk orang fasik. Tetapi juga tidak mungkin ada Injil kecuali integritas sifat Allah dipertahankan. Masalah yang dihadapi dunia yang berdosa, masalah yang dihadapi semua agama. Masalah yang dihadapi Allah dalam menangani umat manusia berdosa adalah bagaimana mempersatukan kedua hal ini. Jawaban Kristen terhadap masalah itu diberikan oleh Rasul Paulus dalam perkataannya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian dalam darahnya.
dari keempat hal penting di atas, maka manusia dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, apakah kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita beriman dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari beri yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pujian nomor 275 mengantar kita untuk memberikan persembahan. Engkau pusakaku Tuhan yang berharga bagiku, biar dalam kehidupan tetap jalan dekat-Mu. Engkau pusakaku Tuhan yang berharga bagiku, biar dalam kehidupan tetap jalan dekatmu, 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 lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul asal jalan dekatmu. Antarlah jalan hidup lewat lembah kematian hingga masuk surga kudus dan selalu puji Tuhan. Dekatmu, dekatmu, lebih dekat padamu. Semua aku suka pikul asal jalan dekatmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita. Berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Berdoa untuk program pelayanan Korps 2 Palu. Berdoa untuk Opsir Korps 2 Palu. Berdoa untuk keadaan dan situasi yang kita jalani saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang terus menyertai hidup kami. Dengan penuh rasa syukur kami hampiri hadirat-Mu Bapa. Mengucap syukur karena kami dapat beribadah pagi hari ini. Kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini Bapa. Kiranya apa yang telah kami lakukan hari ini benar-benar memuliakan nama Tuhan dan kehidupan kami diberkati. Kami berterima kasih untuk kesempatan memberi persembahan kepada Tuhan. Kami sadar betapa kecilnya apa yang kami buat dan lakukan. Betapa kecilnya apa yang kami berikan. Padahal sesungguhnya begitu besar berkat yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami. Bapa di surga, Engkau melihat hati kami. Kami mempersembahkannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepadamu untuk Opsir Korps 2 Palu. Bersama program yang mereka telah rencanakan. Beri mereka hikmat, beri mereka kesehatan yang sempurna untuk dapat terus mengangkat pelayanan ini demi kemuliaan nama Tuhan. Setiap program yang mereka sudah rencanakan, Tuhan memberkati dan jadi menurut kehendak Tuhan. Bapa di surga, dunia dewasa ini, juga kami yang ada di sini, cemas, ketakutan, oleh karena wabah COVID-19 yang mengancam setiap saat hidup kami. Dan kami tidak mungkin dapat menghindarinya. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan kami punya perlindungan yang sempurna. Setiap jemaat-Mu, Engkau mengetahui apa yang kami pikirkan masing-masing. Apa yang kami gumuli. Tuhan, Engkau adalah jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Tuhan menolong kami untuk tidak mengandalkan kemampuan kami, tetapi semata-mata mengandalkan Tuhan di setiap keadaan yang kami jalani. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Opsir Korops 2 Palu akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan doa dan doa berkat. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian. Hanya bagi Dia pujian yang kita sampaikan. Hanya untuk kehormatan Tuhan. Syukur kita sampaikan. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan syukur untuk selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur untuk selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur. Mari kita berdiri teman-teman sekalian. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian, hormat serta syukur untuk selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sebab pada hari ini kami lagi memiliki kesempatan yang baik untuk beribadah walaupun dalam ibadah online. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami mohon supaya Allah mendahului dan memberkati perjalanan hidup kami. Karena itu saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.